Pak Samsul. Waalaikumsalam Bu Nirmala. Ya, gimana Pak Samsul? Sehat-sehat semua hari ini? Alhamdulillah Bu Nirmala, seperti Ibu Nirmala lihat hari ini. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya ya. Tadi Bapak ada WA saya, katanya ada yang ingin disampaikan ke saya. Kira-kira ada masalah apa sih Pak? Ini Bu Nirmala, sebenarnya kan memang ada sedikit masalah di sekolah, ya kan? Namun saya bingung mau mengutarakan kemana kayak gitu. Kira-kira apakah Ibu ada waktu hari ini atau gimana? Mohon maaf Bu, seandainya mengganggu. Oh, aman, insya Allah Pak. Nggak akan ganggu kok. Jadi jangan sungkan-sungkan. Nggak akan ganggu. Silahkan Pak. Ya, gini Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu Nirmala ada waktunya ya. Ya. Sebelumnya begini, ada sedikit masalah itu kebingungan menghadapi anak di kelas saya, yaitu masalah tentang nilainya Bu Nirmala. Jadi kan saya bingung ini. Oh gitu. Jadi Bapak ada masalah dengan di kelas tentang nilainya gitu. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita nanti nih? Begini Bu, rencana kan ingin kita kan sudah dapat bertatap muka dan ingin mendapatkan ya solusi salah satunya dari masalah yang saya hadapi hari ini dan masih bingung nih menghadapi kelas saya Bu. Oh gitu, iya. Jadi semoga nanti kita bisa mendapatkan solusinya ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Jadi di sini permasalahannya seperti apa sih Pak yang sampai buat Bapak bingung untuk menghadapinya? Mungkin boleh diceritakan gitu. Gini Bu Nirmala, kan Ibu Nirmala lihat sendiri di kelas saya kan hampir 85% nilai anak saya itu di bawah KKN Bu. Nilainya kan sangat kurang dibanding dengan orang lain. Kan nggak enak juga ya kan. Padahal kan saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar dengan baik. Namun siswanya masih nggak paham dan kurang semangat Bu. Itu dari itu Bu, saya kan masih pusing juga nih Bu. Oh gitu. Kira-kira menurut Pak Samsul apa sih yang buat nilai siswa di kelas Bapak itu kurang dan di bawah KKM gitu? Kalau saya lihat mungkin ya kurang semangat belajar anak, kurang antusias mungkin ya. Seperti nggak fokus Bu. Padahal kan saya sudah memberi yang terbaik untuk mereka Bu. Oh gitu, iya. Jadi menurut Pak Samsul, kira-kira saat Bapak mengajar, anak-anak tertarik nggak dengan pembelajaran yang Pak Samsul sampaikan di kelas Bapak itu? Kalau saya lihat anak-anak kayaknya kurang ya. Kurang Bu, mungkin entah kenapa Bu ya. Oh jadi maksudnya istilahnya itu motivasinya untuk belajar kurang gitu ya Pak ya? Iya. Biasanya loh, Pak Samsul mengajarnya pakai media apa saat pembelajaran? Ada biasanya kan kalau di sekolah kan menggunakan buku teks sama modul yang diberikan. Selain itu saya juga mendikti ya yang berdasar kita lakukan, mendikti dan menulis di papan tulis, itu yang ada. Oh, jadi yang Bapak ajarkan itu menggunakan modul yang dari kabupaten waktu itu ya? Ya, benar mungkin itu ya. Iya. Jadi Bapak ngajarnya menggunakan buku teks sama modul gitu. Terus mengajarnya juga dengan cara mendikte, terus mencatat gitu yang di papan tulis gitu ya Pak ya? Iya Bu Nirmala, makanya kan saya bingung gimana ini selain daripada pakai Bu ngajarnya biar kan anak-anak saya ini kan bisa bersemangat lagi Bu. Itu yang bingungnya saya Bu. Gimana maksudnya?
Jadi Pak Samsul pernah ngajar menggunakan metode lain nggak selain dari yang Pak Samsul katakan tadi yang menggunakan buku teks, modul, terus mendikte, terus nyata di papan tulis. Pernah nggak Pak Samsul menggunakan metode lain selain yang tadi itu? Kalau metode lain, ya pernah ya. Tapi seperti contohnya misalnya kan di kelas sering saya lakukan kan diskusi kelompok, Bu. Oke, ketika belajar berarti menggunakan sistem diskusi kelompok. Jadi bagaimana reaksi anak-anak Pak? Apa ada perbedaan situasi atau enggak? Kalau perubahannya kan pasti ada, karena kan dulunya kan kayak tadi saya bilang tadi dari belakang, anak sedikit lebih semangat, namun nanti akan balik lagi nggak semangat saat saya berikan penjelasan, Bu. Oh gitu. Menurut Pak Samsul nih ya, kira-kira ada nggak cara lain agar anak-anak tetap semangat saat belajar? Jadi dari awal belajar sampai akhir pembelajaran, kan katanya anak-anak nggak semangat gitu. Kira-kira ada nggak cara lain kalau menurut pemikiran Pak Samsul atau ide-ide dari Pak Samsul? Kalau menurut saya ya, kalau ide-ide lain, cara lain ada kan. Misalnya kita memakai video pembelajaran atau PTT gitu, bisa ya? Oh ya, bisa. Nah itu mungkin ide-ide yang bagus sekali itu Pak ya. Jadi dengan menggunakan video pembelajaran atau PTT, pembelajaran online, jadi nggak bosen gitu. Mereka bisa melihat bisa melihat dan mendengar secara langsung gitu ya kan? Iya ya. Iya benar juga kata Ibu Nirmala ya. Kemarin kan saya nggak kepikiran seperti itu ya. Oh iya. Jadi ini kira-kira ada hal lain nggak yang mungkin bisa Bapak lakukan? Cara atau metode pembelajarannya? Kan tadi kita akan menggunakan media video atau PTT. Jadi ketika yang digunakan bagusnya gimana nih menurut Pak Samsul? Metodenya? Metodenya untuk sekarang saya ini kan mungkin salah satunya kan saya akan menggunakan HP, Bu, kalau bisa ya. Oke. HP ataupun laptop ataupun media lain yang mungkin membuat pembelajaran nanti kan bisa kita robah dari pembelajaran dikti atau menulis bisa berbentuk seperti game gitu, Bu. Oke, mantap sekali itu Pak ya. Jadi, nah kira-kira nih ya, dengan yang Pak Samsul punya ide tadi, kira-kira bisa nggak membantu untuk merubah suasana belajar yang dulunya nggak semangat, terus sekarang bisa jadi lebih semangat lagi? Saya rasa bisa, Bu ya. Karena kan anak sekarang kan banyak yang menggunakan HP ya. Apalagi anak-anak sekarang kan udah kecanduan sama game, rata-rata kita lihat ya kan. Jadi untuk hal ini kan nggak salah kita memanfaatkan dalam proses pembelajaran dan nanti bisa berhasil menggunakan alat-alat tersebut ya kan. Iya, amin, amin. Semoga berhasil ya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa nih rencana Bapak selanjutnya? Iya Bu, rencana pun niat saya ke depan nanti akan saya memanfaatkan metode pembelajaran yaitu berbasis dengan game. Yaitu kan seperti saya bilang tadi, rencana menggunakan video ataupun infokus ataupun PTT, Bu. Oke, ya, itu sangat bagus sekali ya Pak ya. Terus kemudian bagaimana nih dengan proses kegiatan belajar mengajar yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Tentunya kan saya berencana nanti kan akan mengajar menggunakan proyektor untuk menampilkan video ataupun PTT yang sudah saya buat ya itu kan untuk pembelajaran yang akan saya sampaikan supaya nanti kan anak-anak saya di kelas saat melihatnya dia senang gitu sehingga dengan demikian akan semakin kebutuhan anak belajar akan semakin tambah minat, Bu. Ya. Wah, subhanallah, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus gitu ya. Saya setuju sih dengan ide Bapak itu. Ya. Alhamdulillah juga Bu, mungkin ya dengan berkat seperti ini Bu. Jadi sekarang kan saya merasa
enakan lega lah, karena jujur saya kan takut akan berkepanjangan seperti ini. Nanti nilai anak-anak kan semakin rendah, apalagi ini kan hampir ujian ya bukan? Iya. Oke, ya alhamdulillah kalau gitu ya Pak ya. Saya juga merasa senang dan bersyukur Pak. Jadi pada akhirnya sudah merasa lega gitu ya. Iya. Jadi komitmen apa nih? Komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak yang tadi itu? Ada nggak batasan waktunya? Iya Bu, ya mengenai hal itu kan secepatnya saya akan menyiapkan bahan ajar Bu. Dengan yang pertama kan menggunakan seperti tadi yaitu video itu sudah pasti, dan saya rancang itu PDT yang mudah dipahami oleh oleh murid saya kan untuk diajarkan kepada anak-anak gitu Bu. Oke, jadi kalau dukungan nih, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen atau rencana Bapak tadi? Nah terkait dari dukungannya kan yang pasti kan kita mempunyai teman teman guru di sekolah ya. Bisa kita meminta pada itu teman-teman yang teman kawan kita yang lebih dekat kita untuk membantu kita membuat video ya kan, atau membuat PDT. Yang sudah pasti kan kita harus didukung oleh kepala sekolah, karena kan fasilitas kita kan seperti fokus itu kan perlu nanti kalau kita menayangkan video ataupun PDT Bu, sesuai dengan harapan saya itu Bu. Ya, bagus itu Pak. Jadi nanti bisa sharing bersama gitu ya dengan rekan sejawat. Jadi semoga semua siswa Bapak juga dapat mengikuti pembelajaran yang menyenangkan, terus menarik minat anak-anak. Jadi saya juga yakin kalau Pak Samsul ini bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Iya, amin Bu ya. Amin. Nah, jadi gimana semoga nih? Ya. Iya. Jadi gimana nih perasaan Pak Samsul setelah kita berbagi cerita seperti ini? Tentunya kan saya lebih lega, tenang ya kan. Sekarang ini kan sudah ada solusi juga. Terima kasih ya Bu atas waktu dan semuanya. Mungkin dari saran-saran Ibu maupun masukan daripada Ibu. Iya, Pak Samsul sama-sama. Semoga kita nanti jadi guru-guru yang bisa memberikan pembelajaran yang bermutu bagi siswa ya Pak ya. Iya, amin. Jadi ini mohon maaf Bu. Kebetulan kan saya ada jam ngajar lagi nih Bu. Oh iya Pak, nggak apa-apa, silakan. Pokoknya semangat terus ya Pak Samsul ya. Baik Bu, terima kasih atas itu semuanya Bu. Iya, sama-sama Pak Samsul. Waalaikumsalam.